Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Anak-anak ibu, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Tentu semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Baiklah anak-anak ibu, walaupun saat ini kita masih dalam kondisi pembelajaran secara virtual, tetapi ibu berharap anak-anak ibu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dengan baik. Keadaan fisik wilayah. Keadaan fisik wilayah Indonesia dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi atau kondisi fisiografis dan iklim. Keadaan fisik wilayah mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Kondisi geologi Indonesia. Kondisi geologi Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumpukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumpukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumpukan lempeng mengakibatkan rangkaian pegunungan termasuk gunung berapi dan gempa bumi bahkan tsunami. Keragaman etnik dan budaya Indonesia, tumpukan lempeng membentuk rangkaian pegunungan termasuk gunung berapi di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Tumpukan lempeng membentuk rangkaian pegunungan termasuk gunung berapi di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Kondisi geologis Indonesia yang demikian sudah barang tentu akan membawa dampak pada kesuburan tanah, keanekaragaman hayati, hingga potensi sumber daya tambang. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan letak Indonesia secara geologis? Secara geologis, Indonesia berada di antara rangkaian pegunungan besar, berada di antara beberapa daerah dangkalan, serta menjadi titik pertemuan beberapa lempeng litosfer di dunia. Berikut letak geologis Indonesia. Pertama, Indonesia dilalui oleh dua rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu rangkaian Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Yang kedua, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Dan yang ketiga, Indonesia terletak pada tiga daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah Laut Pertengahan Australia Asiatis. Bila dilihat dari formasi geologinya, kepulauan di Indonesia terbagi ke dalam tiga zona geologi. Yang pertama, bagian utara berbatasan dengan Tameng Asia dan perluasannya ke arah selatan dan tenggelam di bawah permukaan air laut yang dikenal dengan istilah paparan Sunda atau disebut dengan lempeng Asia. Yang kedua, bagian barat dan selatan dibatasi oleh benua Gondwana yang terdiri dari India, dasar Samudra Hindia, Australia, dan perluasannya ke arah utara. Tenggelam di bawah permukaan air, yakni paparan Sahul atau yang disebut lempeng Indo-Australia. Yang ketiga, bagian timur dibatasi oleh dasar Samudra Pasifik atau yang disebut dengan lempeng dasar Samudra Pasifik yang meluas ke arah barat daya. Baiklah, sekarang mari sama-sama kita perhatikan peta geologi Indonesia berikut ini. Yang kedua, bentuk muka bumi. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi, terdiri dari daratan seluas 1.922.570 km persegi dan lautan seluas 3.257.483 km persegi. Jumlah pulau di Indonesia mencapai 16.056 pada tahun 2018. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.
sehingga Indonesia menjadi negara dengan garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Bentuk muka bumi Indonesia dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, dan pegunungan. Mari bersama-sama kita perhatikan peta fisiografis Indonesia berikut ini. Jika kita amati peta negeri kita, Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung dan pegunungan, lembah dan ngarai, sungai, danau, laut dan samudra, rawa-rawa, dan delta, palung laut, punggung laut, dan lain-lain. Berdasarkan referensi tersebut, mengenai bentuk muka bumi Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk muka bumi daratan. Daratan merupakan tempat tinggal sebagian besar makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia melakukan segala aktivitasnya. Coba kita bayangkan bersama-sama, apabila tidak ada daratan, tentu sulit untuk manusia untuk bisa bertahan hidup. Daratan memiliki relief yang tidak sama antara daerah satu dengan lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari bersama-sama kita perhatikan dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan daerah berbentuk dataran di permukaan bumi yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, karakteristik dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran luas yang letaknya di daerah tinggi atau pegunungan yang disebut dataran tinggi. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi bisa juga terjadi oleh bekas kaldera luas yang tertimbun material dari lereng gunung sekitarnya. Ciri-ciri dataran tinggi yang pertama, kelembapan nisbi rendah. Kedua, jarang turun hujan. Yang ketiga, iklim sejuk. Keempat, metode pertanian menggunakan sistem terasering. Dan yang kelima, amplitude suhu tahunan besar. Yang kedua, plato. Selain dataran tinggi, ada juga bentuk permukaan bumi yang disebut deflato. Plato merupakan daerah yang menjorok ke atas lebih tinggi dari daerah sekitarnya yang di puncaknya bersifat datar. Plato bisa terdapat di dataran tinggi maupun berada di dataran rendah. Yang ketiga, dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian permukaan bumi yang mempunyai ketinggian yang lebih rendah daripada daerah yang ada di sekitarnya. Ketinggian dataran rendah ini antara 0 hingga 200 meter di atas permukaan air laut. Yang keempat, depresi kontinental. Depresi kontinental maksudnya adalah apabila dataran rendah mempunyai ketinggian minimum 0 meter di atas permukaan air laut, justru depresi kontinental ini ketinggiannya di bawah permukaan air laut, sehingga dapat dikatakan bahwa depresi kontinental merupakan bagian dari daratan yang ketinggiannya di bawah permukaan air laut. Yang kelima, gunung. Bentuk permukaan bumi di daratan yang selanjutnya adalah gunung. Kita mengetahui gunung banyak di Indonesia. Gunung dapat diartikan merupakan tonjolan yang ada di permukaan bumi. Karena menonjol itulah, maka gunung mempunyai ketinggian yang lebih tinggi daripada wilayah daratan yang ada di sekitarnya. Ketinggian gunung ini antara ratusan hingga ribuan meter di atas permukaan air laut. Gunung memiliki 3 bagian pokok. Yang pertama, puncak gunung, yakni bagian atas dari gunung. Yang kedua, lereng gunung, yakni bagian tengah dari gunung yang berupa sisi miring. Yang ketiga, kaki gunung, yakni bagian bawah gunung yang biasanya sudah dijadikan tempat permukiman masyarakat. Menurut aktivitasnya, gunung dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, gunung yang bisa mengalami erupsi atau gunung aktif, dan juga gunung yang tidak mengalami erupsi atau gunung pasif. Kemudian lembah. Bentuk relief permukaan daratan berupa cekungan atau daratan yang rendah, salah satunya adalah lembah. Lembah merupakan
dataran rendah yang berada di sekitar perbukitan atau pegunungan. Sela-sela yang ada di kaki perbukitan atau pegunungan disebut dengan lembah. Dengan kata lain, lembah merupakan dataran rendah yang dikelilingi oleh perbukitan atau pegunungan atau kaki perbukitan pegunungan. Lembah banyak digunakan sebagai tempat permukiman masyarakat oleh karena mempunyai ketinggian yang rendah. Maka udara yang ada di lembah ini bersifat lebih hangat daripada di perbukitan yang wilayahnya lebih tinggi. Yang terakhir adalah jurang. Selain lembah, bentuk permukaan daratan berupa cekungan adalah jurang. Tidak seperti lembah yang biasanya landai dan luas. Jurang bersifat lebih cekung, sempit dan diapit oleh tebing-tebing yang sangat terjal. Jurang mempunyai kedalaman yang sangat dalam. Dasar jurang biasanya berupa sungai atau hutan. Jurang merupakan salah satu relief bumi yang berbahaya. Karena apabila ada kecelakaan dan masuk jurang, maka kebanyakan akan meninggal. Yang ketiga, kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah iklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis, tidak ada perbedaan yang jauh antara musim hujan dan musim kemarau. Perbedaan suhu pada musim kemarau dan musim hujan relatif kecil di Indonesia. Kondisi ini berbeda dengan daerah lintang sedang yang perbedaan suhu bisa sangat ekstrim antara musim panas dan musim dingin. Suhu musim dingin mencapai minus 20 derajat Celcius dan suhu musim panas mencapai 40 derajat Celcius. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Iklim musim. Iklim musim dipengaruhi angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu, yaitu satu periode perubahan adalah 6 bulan. Yang kedua, iklim tropis. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu tinggi mengakibatkan penguapan tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Yang ketiga, iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut luas sehingga banyak penguapan dan mengakibatkan hujan. Berikutnya, flora dan fauna. Lokasi Indonesia yang sangat strategis, yakni diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, menjadikan kondisi geologis Indonesia sangatlah unik, termasuk flora dan fauna yang ada di Indonesia. Tak hanya kaya akan spesies flora dan fauna, Indonesia juga merupakan rumah dari berbagai flora dan fauna eksotis dan juga langka. Flora dan fauna di Indonesia sendiri diklasifikasikan berdasarkan 3 zona, yakni zona Asiatis, peralihan, dan Australis yang dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Flora dan fauna di bagian barat atau disebut dengan Asiatis meliputi wilayah Indonesia bagian barat, yakni Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Flora dan fauna di Indonesia bagian barat disebut juga sebagai flora dan fauna zona Asiatis. Hal ini dikarenakan flora dan fauna pada zona ini memiliki ciri dan karakter menyerupai flora dan fauna di benua Asia dikarenakan lokasi geografisnya. Adapun ciri dari flora dan fauna di zona Asiatis antara lain yang pertama, mamalia yang berukuran besar seperti mamalia, gajah ataupun badak. Yang kedua, terdapat berbagai jenis kera, reptil, dan ikan air tawar. Yang ketiga, spesies burung di zona Asiatis lebih banyak jenis burung berkicau dibandingkan burung dengan warna-warna mencolok. Keempat, tidak terdapat hewan berkantung. Kelima, flora di Indonesia di zona Asiatis merupakan flora hutan tropis dengan jenis tumbuhan meliputi meranti, kamper, keruing, dan mahoni. Dan yang keenam, vegetasi di zona Asiatis didominasi tanaman-tanaman berdaun lebat. Beberapa contoh fauna endemik di zona Asiatis adalah gajah Sumatera, badak bercula 1, orang utan, bekantan, dan jalak Bali. Sedangkan contoh flora endemik di zona Asiatis adalah
Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, dan juga kantung semar. Flora dan fauna di bagian tengah atau peralihan meliputi Indonesia bagian tengah, yakni Kepulauan Nusa Tenggara dan Sulawesi. Flora dan fauna di Indonesia pada area ini dikenal juga sebagai flora dan fauna zona peralihan. Disebut peralihan karena flora dan fauna di zona ini merupakan peralihan dari flora fauna asiatis dan flora fauna australis. Hal ini membuat flora dan fauna di Indonesia bagian ini memiliki karakter dan ciri campuran dari zona asiatis dan zona australis, serta terdapat banyak hewan endemik yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Beberapa contoh fauna endemik di zona peralihan adalah babi rusa, komodo, anoa, kuskus, dan juga tarsius. Sedangkan contoh flora yang bisa ditemukan di zona asiatis antara lain longwisei, govasa, eboni, anggrek serat, cempaka hutan kasar, serta cengkeh dan ampubu. Yang terakhir adalah flora dan fauna di bagian timur atau australis, meliputi wilayah timur Indonesia, yakni Papua dan Kepulauan Maluku. Flora dan fauna di Indonesia pada area ini dikenal juga sebagai flora dan fauna zona australis. Hal ini dikarenakan flora dan fauna pada zona ini memiliki ciri dan karakter menyerupai flora dan fauna di benua Australia, dikarenakan lokasi geografisnya yang lebih dekat dengan benua Australia. Ciri dari flora dan fauna di zona Australia antara lain, yang pertama, memiliki hewan-hewan berkantung. Kedua, mamalia yang cenderung berukuran kecil. Yang ketiga, spesies ikan air tawar yang lebih sedikit. Yang keempat, spesies burung di zona australis memiliki bulu-bulu yang indah dengan warna-warni mencolok. Yang kelima, flora di zona australis memiliki daun paralel dengan bentuk memanjang. Beberapa contoh fauna Indonesia di zona australis adalah cendrawasih, kanguru pohon, wallaby, dan juga kasuari. Sedangkan contoh flora yang bisa ditemukan di zona australis antara lain pakis, eboni, siwalan, dan matoa. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini tentang kondisi alam Indonesia. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.